Oke, sudah. Ya, Baik. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera, salam sehat, salam Indonesia, salam Pancasila, khusus untuk Pak Budi yang salam. habis mendapatkan award dari BPIP. Salam Pancasila juga untuk semua. Oh, Salam Indonesia. selamat Pak Budi. Terima kasih. Senang sekali pada malam hari ini kita kembali lagi di kajian Jumat ya. Jumat malam Sabtu, bukan malam Jumat. Kita mengkaji webinar filsafat atau kembali lagi ke webinar filsafat Paramadina Center for Legend and Philosophy. Dan pada malam hari ini kita mengambil tema yang mungkin kurang familiar barangkali di Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Pada tema malam hari ini, pada filsuf yang malam hari ini dibahas, yang nantinya sudah ada dua pemantik kita yang sudah hadir di tengah-tengah Zoominar. Ada Bapak Ezrinal Aziz sebagai pemantik utama pada malam hari ini. Selamat malam, Pak. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Dan tentunya juga ada kepala sekolah kita di Paramadina Center for Legend Philosophy yang pada malam hari ini juga ikut menjadi pemantik, Bapak Dr. Budi Munawar Rahman. Selamat malam, Pak. Malam, Nisa, Ibu Bapak sekalian, sahabat semua. Selamat malam. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan sekalian yang pada malam hari ini bergabung bersama kita sembari menunggu yang lain. Ini juga diinformasikan ini live streaming di YouTube Lembaga Studi Agama dan Filsafat agar bisa disaksikan ulang. Oke, pada malam hari ini kita mengambil tema melampaui ego filsafat Krishnamurti di era kecerdasan buatan. Yang bagi yang belum familiar, saya pun juga belum familiar khususnya untuk filsuf ini. Beliau Krishnamurti adalah seorang filsuf dari India, tokoh spiritual juga yang beberapa pemikiran-pemikirannya, beberapa kutipan-kutipannya sebenarnya udah banyak di internet. Saya lihat di beberapa video-video pendek di Instagram justru dikutip sama banyak anak muda gitu ya. Artinya pengaruhnya cukup luar biasa, pengaruhnya cukup besar, dan inti dari filsafatnya barangkali cukup menenangkan. Tadi yang Bapak Budi bilang rasional. Saya coba mencari tahu sedikit-sedikit tentang filsafat Krishnamurti karena nanti saya akan mencari tahu banyak di forum ini dan Bapak Ibu rekan sekalian juga. Dalam pemikirannya Krishnamurti mengajak kita untuk melihat apa ya adanya kebebasan sejati dalam diri kita yang perlu dipertahankan ya barangkali untuk melihat sesuatu secara lebih jernih, melihat sesuatu secara lebih rasional, dan mungkin ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari juga. Maka pada malam hari ini saya tidak heran kenapa berikutnya Pak Budi dan Pak Ezrinal Aziz mengambil tema bagaimana filsafat Krishnamurti ini bisa mengatasi era sekarang nih, melampaui ego di era kecerdasan buatan. Di tengah era kecerdasan buatan udah menggeliat ya di masyarakat. Bagaimana kita bisa memandang hal itu sebagai eh, berdampak baik atau berdampak buruk bagi kita ke depannya secara lebih jernih melampaui atau melalui filsafat dari Krishnamurti. Saya nggak mau panjang lebar karena saya juga nggak terlalu komprehensif untuk memahami Krishnamurti. Kita langsung saja dengarkan ke ahlinya ya, ke ahlinya, ke orang yang bahkan belajar udah Pak Budi mohon izin udah belajar dari SMA gitu, yang dia belum tahu apa-apa. Pertama, untuk pemantik pertama pada malam hari ini saya persilahkan kepada Pak Azrinal Aziz untuk bisa menyampaikan materinya. Berikutnya nanti ke Pak Budi. Silahkan Pak Azrinal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budi dan tim dari Paramadina memberi kesempatan kepada saya untuk memaparkan hal-hal yang memang saya tertarik sekali sejak muda sama dengan Pak Budi. Pak Budi SMA saya mungkin ya pas ya sekitar SMA juga awalnya itu apa tertarik, terkagum-kagum dan sebagainya. Tapi betul lama terus gak ngedap lagi. Sekarang saya rasanya makin menghayati, maka saya pede untuk bercerita. Bisa dimulai slide-nya, Mbak Nisa. Heeh.
Jadi saya beri judul Memahami Krishnamurti. Lanjut. Jadi saya cerita ringkasan aja dulu tentang Krishnamurti. Itu lahirnya di India, jadi 11 Mei 1895. Dia orang biasa, orang apa namanya itu tidak mampu lah ya, dekil waktu itu. Pada usia 14 itu ditemukan oleh tokoh teosofi namanya Leadbeater yang terpesona. Jadi teosofi itu adalah aliran aliran spiritual dari barat, ala barat ya, yang percaya pada apa namanya itu kekuatan-kekuatan spiritual, kemudian juga bisa membaca aura. Aura itu cahaya tubuh. Tapi itu bisa dilatih. Tapi sebenarnya banyak orang yang bisa melihat itu. Saya punya ponakan itu bisa melihat itu. Dia bisa melihat cahaya tubuh saya dan kondisi saya seperti apa, kondisi bapaknya waktu itu seperti apa, dia bisa bisa tahu lah gitu ya. Itu jadi sebenarnya ada yang punya bakat seperti itu. Kemudian karena itu dia dididik secara khusus oleh pimpinan Teosofi Society, yaitu Ani Besan. Dan Ani Besan berharap ini sosok ini nanti akan menjadi guru dunia, akan menjadi mengajarkan sesuatu yang baru ya terhadap permasalahan-permasalahan dunia ini. Dan diyakini bahwa beliau ini secara gaib ya, itu saya baca dalam bukunya ya, bertemu dengan orang-orang suci di dunia gaib. Misalnya Siddhartha Buddha Gautama, Maitreya itu juga Buddha, orang suci di agama Buddha, dan juga Isa Al-Masih. Dia mulai berdakwah sejak usia sangat muda, 14 tahun itu dia sudah mulai berdakwah, mula-mula kecil, akhirnya tambah lama karena si apa namanya itu self-wishnya itu nggak ada sama sekali, jadi menarik sekali anunya apa namanya itu dakwah-dakwahnya itu yang sangat orisinil kira-kira gitu ya. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian dia menolak organized religion istilahnya itu. Agama itu tidak bisa diatur-atur, tidak bisa diorganisir, tidak bisa dipaksakan. Maka dia membubarkan organisasinya. Jadi organisasi itu namanya Bintang Timur, didirikan oleh Ani Besan untuk dia sebagai ketuanya itu. Karena dia nanti akan menjadi guru dunia. Dia bubarkan itu karena keyakinannya agama atau religion atau spiritualitas itu harus hadir secara natural gitu ya dalam setiap manusia. Maka itu dibubarkan dan dia juga keluar dari Theosophy Society. Tapi dia terus berdakwah tentang revolusi batin. Jadi yang dia anukan itu adalah revolusi batin. Kemana saja berbagai negara mengundangnya, dia akan datangi sampai usia 91 tahun. Jadi dakwahnya itu lama sekali dan dia tidak kawin, hanya itu aja. Kerjaannya itu aja itu. Wafat tanggal 12 Februari 86 pada usia 91 tahun. Jadi sebenarnya masih baru. Lanjut, Pak bisa. Ini saya ambil aja saya quote aja dari Wikipedia karena cukup bagus bahasanya. Saya quote aja dan saya baca aja ya. Pada tahun 22 di usia 27 tahun dia mengalami proses pencerahan yang berlangsung selama 3 hari. Ya mirip nabi-nabi ya. Di mana dia mengambil kesadaran dan yang berubah. Dia bercerita ketika tiba-tiba dia merasa bahwa saya itu ada di mana-mana. Saya bisa merasakan apapun yang ada di sekitar saya. Waktu itu peristiwanya ada orang sedang apa namanya itu memukul orang tukang batu ya. Dia bisa merasakan gimana perasaan batu itu, gimana pohon yang ada dekat situ, gimana orang yang ada di situ. Dia merasa itu bagian daripada dia. Nah, pada saat itulah dia merasakan bahwa saya sudah ada melihat cahaya, melihat kebenaran, dan dia merasa ini harus disampaikan bahwa hal seperti ini bisa terjadi pada siapa saja. Ya kondisi yang mungkin nanti kaitannya dengan deep ekologi itu merasakan segala sesuatu itu sehingga kita menyatu dengan alam semesta, sehingga kita menghargai, timbul respect dan sebagainya. Nah itu nanti ada apa namanya, menurut dia terjadi dengan revolusioner tiba-tiba harusnya. Lanjut Mbak bisa.
Nah, makanya dia bikin konsep, dia bubarkan itu tarekat bintangnya. Saya nyatakan bahwa kebenaran adalah negeri tanpa jalan. Truth is pathless land. Tidak ada, kalau kalian tidak dan kalian tidak akan dapat mendekati melalui jalan apapun, melalui agama apapun, melalui sekte apapun, itu sudut pandangku, dan saya berpegang itu secara mutlak dan tanpa syarat. Kebenaran yang tak batas, tanpa batas, tak terkondisi, tak dapat didekati oleh jalan apapun, tak dapat diorganisir, tidak semestinya dibentuk oleh suatu organisasi untuk menuntun atau maksa orang menempuh. Kalau orang dipaksa-paksa, maka orang itu akan lemah. Jadi jati dirinya yang ada dalam dirinya ini jadi hilang karena itu hanya mengikuti saja. Ya, saya kira ini sejalan ya dengan Islam. Ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian Iqbal juga bilang dalam diri manusia itu ada kepribadian yang harus tumbuh. Lanjut, Mbak Nisa. Kemudian dia sejak itu ya berkelana ke banyak kota di berbagai benua, berbicara pada setiap orang yang mau mendengarkannya. Ajarannya menarik, termasuk tokoh-tokoh seperti Jawaharlal Nehru, Bernard Shaw, Aldous Huxley, ini kan filosof-filosof, Dr. Bohm, dan juga ilmuwan-ilmuwan ya, peneliti itu banyak yang berbincang-bincang, ahli pendidikan dan sebagainya. Dia juga akhirnya juga bikin sekolah tersendiri, pendidikan yang didirikan dengan visinya dia ya, bahwa tidak ada persaingan, tidak boleh ada persaingan, tidak boleh ada nilai dan sebagainya. Itu karena belajar itu ya mengikuti bakat, kemudian banyaklah sekarang sekolah-sekolah yang juga meniru seperti itu ya. Kegembiraan ya, belajar itu harus berupa kegembiraan, sebenarnya seluruh potensi itu tergali, intinya begitu. Lanjut, Mbak Anu. Jadi singkatnya, menurut JKM itu Jiddu Krishnamurti ya, manusia selama ini kehilangan jati dirinya karena tenggelam dalam masifnya informasi. Ini kaitannya dengan zaman sekarang, apalagi sekarang ini dengan algoritma ya. Orang makin ditumpuk-tumpuk hanya kesukaannya sendiri saja, sehingga timbul dull ya. Jadi jumut, bisa seperti itu. Nah, orang seperti kaset yang diputar, ya. Nggak ada originalitas, nggak ada kepekaan, ya sudah mengikuti informasi yang masuk dalam otaknya, dalam pikirannya, ya itu saja. Dan dia sendiri yang tidur itu. Nah, itu dipermainkan oleh informasi-informasi yang datang secara masif. Nah, kondisi sekarang lebih masif lagi dengan mudahnya informasi, dengan algoritma dan macam-macam. Nah, langkah yang bisa ditempuh adalah meditasi. Tapi meditasi menurut dia itu bukannya diem, merem, dan melupakan dunia. Meditasi itu adalah kondisi yang awas, ya. Bukan pengasingan diri, itu kondisi yang senantiasa awas terhadap gerak-gerik batin kita, gerak-gerik pikiran kita. Kalau kita awas terhadap pikiran kita, maka pikiran kita, kejernihan itu akan muncul terus. Tapi kalau tidak awas ya, kita akan ditilep oleh informasi-informasi tadi dan kita kehilangan jati diri kita. Intinya itu. Jadi semua yang dakwahkannya itu sebenarnya intinya itu semua. Tapi banyak sekali persoalan, pertanyaan-pertanyaan diberikan. Intinya pada dasarnya itu sebenarnya. Jadi sekarang itu mungkin kalau kita dengan yang baru ini melihat Krishnamurti sepotong-potong bisa di YouTube ya. Di YouTube Krishnamurti itu tentang Tuhan misalnya, tentang banyak itu. Pertanyaan-pertanyaan dijawab dengan menurut saya sangat genuine ya, jawabannya sangat orisinil, genuine, dan kadang-kadang di luar out of the box, out of the box. Salah satu contoh misalnya orang bertanya tentang Tuhan itu ada apa enggak sih?
Krishnamurti menjawab, kalau Tuhan menciptakan kamu, maka kamu akan menjadi orang yang sempurna, orang yang rendah hati, menyayangi dan sebagainya. Tapi kalau kamu tidak seperti itu, maka kamu menciptakan Tuhan yang kamu sembah. Tuhan yang kamu sembah itu ada Tuhan ciptaan, bukan Tuhan yang sebenarnya. Gitu, ya adanya gitu ya, apa namanya itu jawabannya dia begitu. Jadi ini sebanding dengan cerita Nabi ya. Cerita Nabi ada 2 cerita. Saya bikin tulisan waktu itu jadi banyak juga yang tertarik karena judulnya menarik. Judulnya itu pelacur masuk surga, ahli ibadah masuk neraka. Orang kan tertarik baca. Ternyata ya wajar. Meskipun dia pelacur, kalau dia kemudian bertobat, dia mengimplementasikan kasih sayangnya hanya memberi minum seekor anjing. Tapi itu dengan luapan kasih sayang. Itu semua dosanya hilang. Sementara si ahli ibadah ini sebenarnya tidak ada imannya. Dia itu orang yang congkak, dia itu orang yang sombong, tidak memperhatikan lingkungan, tapi dia sholat terus. Itulah dia ciptakan Tuhan. Pasti Tuhan menyayangi saya menyembah kamu terus. Tapi yang disembah itu Tuhan refleksi dia, bukan Tuhan yang sembah. Itu esensinya. Lanjut, Mbak Nisa. Ini satu-satunya buku rasanya nggak tak. Ada yang bilang Krishnamurti nggak bikin buku, tapi pernah bikin buku pada tahun 27 dan ini saya kira jadi masterpiece ya. Semuanya ceramah-ceramah dia mungkin yang ikuti ini. Nah, mungkin saya nggak jelaskan semuanya, silakan di-download aja, mungkin bisa dipelajari. Saya 2 aja mungkin. Lanjut, Mbak Nisa. Yang pertama itu the voice of intuition ya. Jadi suara batin. Ya. Dalam diri manusia itu ada suara batin, intuisi yang selama ini tertutupi oleh dersa informasi tadi. Jadi ini mengulang yang tadi sebenarnya. Melalui revolusi batin, maka otoritas yang orisinal itu hadir. Maka kita berpeluang menjadi sosok yang cemerlang, sesuai kapabilitas yang kita miliki. Mau jadi pengarang, mau jadi artis, mau jadi ilmuwan, itu orisinal. Harus orisinal. Kalau kita terjadi revolusi batin, not to follow, bukan follow, harus ada ciptaan, harus ada yang baru, ada semangat, ada kecintaan, ada dan sebagainya. Kalau kita bernyanyi ya bernyanyi dengan sepenuh hati. Nah ini yang saya suka, makanya saya sama dengan Pak Budi suka idol-idol itu. Saya suka mencari bakat-bakat yang melihat, mendengarkan orang yang cemerlang. Nanti itu akan memukau semua orang. Kenapa orang terpukau oleh suatu lagu, nyanyian, dan sebagainya. Itu spiritual sebenarnya. Si Simon Cowell itu juga bilang bahwa ini idol-idolan itu sebenarnya ada nilai spiritualnya. Nah, Krishnamurti lebih menjelaskan lagi. Nanti ada saya lihat di YouTube itu judulnya adalah The Miracle of Sound. Keajaiban suara. Jadi menurut dia suara itu punya ruang menurut dia itu. Kalau suara itu nggak ada apa-apanya, nggak ada ruangnya. Tapi kalau suara itu berisi, maka dia akan masuk ke dalam batin kita. Bagaimana dia berisi itu ya penjiwaan. Kemarin saya coba-coba lagi cari-cari penyanyi-penyanyi yang bisa menggetarkan hati saya tuh ya. Saya tertarik misalnya lihat lagi si John Baez. Itu luar biasa menurut saya, timbrenya sampai ke lubuk hati kita. Berarti itu ada space ya. Suaranya itu mengandung ruang. Itu mengisi makanya kita karena merinding gitu ya, juri-juri itu suara yang indah itu akan merinding. Jadi ini bukti-buktinya. Lanjut, Mbak. Nah, interest in intuition. Itu seperti anak kecil. Anak kecil itu kenapa bisa punya suatu yang orisinil, karena dia belum ada pikiran sama sekali. Jadi kalau kita lihat anak kecil memandang itu tidak ada prejudice, tidak ada prasangka, dia memandang dengan tulus. Nah, harusnya kita bisa seperti itu terus. Nah, kita menjadi tidak tulus karena banyaknya
informasi-informasi yang ada di kepala kita, gitu ya. Juga interest dan antusiasme itu yang harus selalu ditumbuhkan, karena itulah pusat daripada originalitas kita, originalitas kita hidup ya. Jadi kalau Dhamma Krishnamurti itu, hidup itu bukan masa lalu dan juga bukan masa depan. Hidup adalah sekarang, saat ini, dari detik ke detik. Kita berbuat, melangkah, melihat, mendengar, dari tiap saat itulah hidup. Tapi kadang-kadang kita enggak. Kita hidup di masa lalu sehingga menimbulkan kesedihan, kita hidup ke depan sehingga menimbulkan ketakutan, kan gitu. Makanya dalam Quran itu ada orang yang beriman itu tidak sedih dan tidak takut, karena hidupnya dari detik ke detik. Orang sedih kan karena masa lalu, ada peristiwa-peristiwa trauma, teman. Orang khawatir kan masa depan, jangan-jangan saya jadi kurus, jangan saya mati, dan sebagainya. Tapi kalau orang yang hidup dari detik ke detik, tidak akan sedih dan tidak akan khawatir. Itu ada di Quran berkali-kali. Dan itu tidak hanya orang Islam. Ya. Ceritanya cerita Quran itu tidak hanya menceritakan orang Islam. Siapapun orang yang ahli kitab, bahkan disebut dalam Islam itu orang Muslim, berarti orang Islam, ahli kitab, dan juga tabiin, sabiin atau tabiin. Sabiin itu bukan ahli kitab, bukan berasal dari Samawi. Mungkin dia Zarathustra atau barangkali juga termasuk Buddha, Hindu itu. Menurut pikiran saya ya. Ini nanti bisa didiskusikan. Lanjut Mbak Tari. Nah ini parabelnya itu melambangkan kehidupan yang sehat itu adalah seperti air yang mengalir, dari sungai yang mengalir terus sepanjang masa. Jadi ada kesegaran terus. Artinya mengalir itu ada yang baru terus ya. Makanya dalam Quran surga itu kan ada air yang mengalir di bawahnya. Karena itu baru terus dari detik ke detik. Lawannya adalah selokan yang tidak mengalir, comberan, yang diam terus. Maka terjadi pembusukan, mengeluarkan bau. Ya itulah hidup, itu kalau kita hidup di masa lalu, jadi taklid, jumud, tidak ada yang baru, akan jadi rusak. Ini yang namanya parabelnya. Lanjut Pak Tari. Lanjut ya, Kak. Dilanjutkan Pak Tari. Nah itu tadi, apakah Tuhan ada? Tadi sudah jawab. Mengapa dunia penuh masalah? Ya, itu tadi banyak, karena apa namanya itu, persaingan, orang tidak tulus lagi, saling curiga dan sebagainya. Tadi Senin mendengar, saya sudah ungkap tadi, apakah kematian itu? Kematian itu menurut Krishnamurti bukan sesuatu yang harus ditakuti. Artinya kematian itu justru kita kembali ke apa namanya itu, ke keabadian, keseluruhan. Kita menjadi bagian daripada apa namanya itu, alam semesta yang seluruh ini. Jadi membandingkannya Krishnamurti itu dengan angka nol. Angka nol itu apa? Ya, memang nol itu nggak ada nilai ya, tapi nol itu ada semuanya justru. Nol itu adalah semuanya. Atau kalau saya bandingkan dalam fisika itu, kalau kita mengatur warna-warna ya, sesuai dengan frekuensinya warna itu, kalau diputar itu jadi putih. Putih itu adalah semua warna. Nol itulah semua angka. Mati itu adalah apa namanya itu, keabadian gitu ya. Mati itu ada apa? Nah, kenapa kita takut mati? Karena kita berada di masa lalu, karena kita takut kehilangan, karena kita terikat oleh apa namanya itu, kesenangan, harta, kehormatan, itu semua kan mengikat kita. Nah, ini kita takut kehilangan itu. Kalau kita nggak ada keterikatan itu, maka kita tidak akan takut mati. Saya ingat si Leslie Hazelton ada juga tulisannya tuh. What's wrong with dying? Kenapa harus takut mati? Dying, kematian itu sesuatu yang baik-baik saja, sesuatu yang mungkin kita tunggu-tunggu saja. Keadaan kesedihan sudah, meditasi sudah. Lanjut Mbak Tari. Nah ini saya apa ya, menselaraskan siar Krishnamurti sama dengan tauhid, sama dengan, karena apa namanya itu,
satu Tuhan ya. Kemudian tidak bertentangan lah intinya. Kemudian juga makanya tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain, tidak ada Tuhan yang kita ciptakan. Tuhan itu adalah Tuhan yang sebenarnya yang milik semua makhluk manusia dan makhluk ya. Ini juga sanu dengan sufisme. Ini saya buat gini anu aja itu apa namanya? Ternyata benar saya baca Rumi itu semua itu Krishnamurti semua Rumi itu anunya puisi-puisi Rumi itu. Kalau di ekolog saya tadi karena kita menjadi bagian dari semua, maka kita akan peduli. Kita itu bagian daripada semut, bagian daripada batu, gunung, pohon-pohon itu ada dalam diri kita. Nanti ada di anunya Rumi ada itu. Inklusivitas jelas. Great man. Nah, kalau kita mengembangkan diri sesuai dengan publisitas yang orisinil, maka pasti kita akan menjadi great man. Great man itu ya bisa jadi great artis, bisa jadi great politician, bisa jadi great penguasa, bisa jadi great apapun ya, ekonom, peneliti, ilmuwan, great semua. Kalau kita bisa mengembangkan optimal ya, tidak membeo, meniru dan sebagainya, tapi originalitas. Buddhism juga. Lanjut, Mbak Tari. Nah ini saya coba dengan Rumi, saya klik-klik, ini kok ada Rumi, terus saya coba apa adanya, puisi-puisinya itu sama dengan Krishnamurti. Misalnya, you are not drop in the ocean, you are the entire ocean in the drop. Kamu bukan setitik air dalam samudra, kamu ada samudra yang bentuknya berupa tetes air, tapi kamu itu ada samudra. Jadi samudra juga gitu, follow your voice intuition, you will find the ultimate giant in yourself. Ada raksasa dalam diri kita, ada suatu kekuatan, kemampuan, bakat dan sebagainya yang luar biasa ya, kalau kita bisa membuka diri kita. Silent is the language of God, all as is poor translation. Jadi diam itu adalah bahasa Tuhan. Sementara yang lain itu adalah terjemahan yang murahan, poor translation. Kalau di Krishnamurti, free your brain from information and get the genuine understanding. Ini bahasa saya ya, supaya sama aja bahasa Inggris. Kemudian Rumi bilang, be an empty page, untouched by words. Jadilah halaman yang kosong, yang tidak ada kata-katanya sama sekali. Krishnamurti bilang, jadilah seperti gelas yang kosong. Ya. Kemudian itu bisa diisi dengan kesadaran yang benar. Jangan diisi dengan sampah-sampah informasi. Kira-kira gitu. Whatever you stand, be soul of that place. Di manakah kamu berada, jadilah jiwa dari tempat itu. Ini juga Krishnamurti, I found myself everything around me. Saya melihat diri saya ada di mana-mana. Oleh karena itu kita harus mencintai siapapun yang ada di sekitar kita. Life is the bridge between you and everything. Cinta adalah antara kamu dan segala sesuatu. Cultivate love capacity in every place. Lanjut, Mbak Tari. Nah, ini ada yang lucu. Jadi ada lucu ya. Ada Fritzshon Capra itu seorang fisikawan yang sangat kagum sama Krishnamurti, tapi dia merasa bimbang. Krishnamurti bilang kita nggak boleh banyak informasi. Saya sebagai ilmuwan kan harus menggali banyak informasi. Gimana saya bisa mengikuti Krishnamurti, tapi juga tidak meninggalkan profesi saya sebagai ilmuwan. Itu dia menjadi dilema ya. Kemudian dia pada suatu saat ketemu sama Krishnamurti dan bertanya gitu. Kegunaannya itu gimana Krishnamurti? Saya mau mengikuti kamu, tapi saya ini ilmuwan, harus banyak data, harus banyak informasi yang saya kumpulkan dalam kepala saya. Jawabannya dan seluruh itu jawabannya, pertama Anda harus menjadi manusia yang bebas. Setelah itu baru Anda menjadi saintis yang cemerlang. Jadi di awal, di dasarnya kita harus bebas dulu dari segala sesuatu. Tapi kemudian
informasi itu menjadi bahan ya, bukan menjadi suatu yang mengendalikan kita. Kita harus bebas terus. Informasi itu kan adalah data ya. Jangan itu. Jangan menjadi jiwanya. Jiwanya tetap harus bebas. Jadi dalam 10 detik itu cukup membebaskan Friedrich Kappa dari dilema, dan kemudian selama ini akhirnya dia menjadi ilmuwan yang out of the box ya. Itu. Lanjut Pak tadi. Ini saya quote dari salah satu pertanyaan yang mungkin bisa sedikit mengungkap tentang Krishnamurti ya. Mengapa kita takut mati? Apakah Anda kira burung yang terbang bebas itu takut mati? Dia akan menghadapi kematian. Kalau kematian itu datang, ya sudah dihadapi. Tapi dia nggak pernah takut mati. Dia begitu asik dengan kehidupannya, menangkap serangga, membuat sarang, bernyanyi, terbang demi kegembiraan terbang. Kita bisa seperti itu. Kita hiduplah kita dari detik ke detik, sehingga tidak memikirkan mati, tapi berkreasi, berkarya, apapun itu, menghidupi diri, bekerja dan sebagainya dengan benar tentu saja, dengan ikhlas ya, dengan mengembangkan kepribadian kita atau kemampuan kita, capability kita dikembangkan di segala bidang. Kita asik di situ, nggak usah mikir mati. Itulah seperti burung tadi, asik bernyanyi. Yang kedua, mengapa Anda terus berceramah? Apakah Anda tidak capek? Krisna itu bilang, tahukah Anda, jika Anda mencintai sesuatu, Anda tidak akan pernah merasa capek. Ini saya kira kita bisa buktikan juga, kalau kita senang itu nggak akan capek gitu. Dalam hal ini cinta yang tulus tanpa pamrih. Bila ada pamrih seperti uang, popularitas, maka pasti ada kekecewaan. Gitu. Akan tapi bila dilakukan dengan kasih sayang, maka ia ibarat sungai yang tak habis-habisan memberi air yang segar. Pertanyaan mengapa saya melakukannya sama dengan pertanyaan mengapa bunga mekar, mengapa bunga menyebar harum. Suatu yang alamiah. Ya, itu sebabnya saya melakukan itu, suatu yang alamiah. Mengalir saja. Nikmati saja. Nah, gitu. Lanjut, Pak. Bisa. Nah, ini ada panduan khusus ya dari Krishnamurti yang pernah saya baca, meditasi itu misalnya aja. Nah, setiap malam kalau bisa carilah suatu tempat yang sunyi, bayangkan kejadian yang kita alami hari ini. Seperti kita nonton film, melihat apa adanya, jujur, tanpa kita pengaruhi. Apa aja yang coba kita, tadi saya marah, tadi saya kok cemburu gitu. Diamat-amati aja, jangan dipaksakan. Kalau kita menjadi kata Krishnamurti, kita tidak akan bebas dari rasa sombong dengan memaksa, saya nggak akan sombong. Tapi kita akan bebas dari rasa sombong kalau kita mengetahui bahwa kita memang pada saat itu sombong. Bahwa sombong itu tidak baik, itu dari penghayatan, bukan dipaksa-paksain. Harus genuine gitu, intinya gitu. Kita tidak perlu menginginkan perubahan, cukup mengamati, jujur, segala sesuatu yang palsu itu akan sirna dengan alamiah. Karena alamiah kita itu suci. Kita hanya memberi ruang agar yang benar itu muncul, gitu ya. Kira-kira gitu artinya. Krishnamurti pendapat. Lanjut, Pak. Bisa. Nah, ini juga pernah diceritakan, tapi saya buat seperti ini. Kalau ada foto seperti ini, gambar seperti ini, orang tua, perempuan tua membawa beban yang berat. Apa impresi Anda saat menyaksikan perempuan tua itu? Jika kondisi ini diperlihatkan pada aktivis feminis yang sudah punya frame tertentu ya, wah ini dunia laki-laki ini memang kejam. Wanita diperlakukan seperti ini. Jika kondisi ini berkata Rocky Gerung, maka dia bilang ini Jokowi yang salah. Karena dalam benaknya sudah ada persepsi, ada keinginan memang apapun harus diarahkan untuk menyalahkan Jokowi, itu yang dalam pikirannya. Tapi kalau orang kebanyakan akan gimana? Pertanyaannya. Akan diabaikan, karena dalam pikiran kita hal seperti itu nggak penting. Yang penting itu kan wanita cantik, mobil mewah,
rumah bagus kan, itu dalam pikiran kita, itu yang menimpa kita, menimpa informasi yang dalam pikiran kita itu. Sehingga seperti ini tidak akan kita perhatikan. Nah, itulah kelemahan kita saat ini. Tapi kalau jika orang seperti Krishnamurti melihat itu, maka dia akan melihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Coba, suatu keperkasaan, sesuatu yang harus dikagumi. Ya, seorang tua ini masih hidup, bagaimana urat-uratnya. Nah, ini apa, penglihatan seorang seniman kan itu. Kita tuh harusnya jadi seniman, ya, yang bisa melihat sesuatu yang unik dan sisi yang lain, bukan karena frame-frame apa yang informasi yang masuk dalam dalam pikiran kita. Lanjut, Mbak. Bisa. Oh, udah habis, ini tinggal promosi aja. Ini nanti akan ada terbit di buku ini, nanti ada Krishnamurtinya, ada Fritjof Capra yang diterbitkan oleh Bung Hatta, ada tokoh-tokoh inspiratif yang ada di sini, mulai di Indonesia atau juga di dunia, berbagai macam agama juga, ada Dalai Lama juga, ada yang apa namanya itu, yang lain-lain ya. Kemudian ini promo saja, saya sudah membuat 5 buku ya. Jadi kalau ada yang berminat, silakan aja menghubungi saya langsung. Cuma ngasih ongkos cetak aja, antara 20.000 sampai 40.000. Kalau yang ini belum terbit, mudah-mudahan dalam waktu dekat terbit. Demikian Pak Budi, terima kasih. Kalau ada dilanjutkan dengan tanya jawab atau dilanjutkan dengan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.